Warahmatullahi wabarakatuh. Agenda kita pada pertemuan ketiga ini, minggu ketiga ini adalah membahas evaluasi fungsi transenden yang sudah kalian kerjakan kemarin. Ya, mulai dari nomor 1. Nah, pada nomor 1 ini kita disuruh untuk menentukan inverse dari suatu fungsi, ya. Artinya inverse itu adalah balikan. Jadi fungsi yang tadinya itu y sama dengan, kita tentukan x sama dengannya itu jadi seperti apa, gitu ya. Langkah awalnya adalah dengan dikalikan, ya. Ibaratkan y itu sama dengan y per 1, kalau dikalikan silang begitu, jadi y kali akar x min a sama dengan 2a. Nah, kemudian selanjutnya jadinya akar x min a adalah 2a dibagi dengan y. Begitu ya, perkalian pindah ruas jadi pembagian. Tadi pembagian pindah ruas jadi perkalian, gitu ya. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita akan menghilangkan akarnya. Dengan cara apa menghilangkan akarnya? Yaitu dengan mengkuadratkan masing-masing suku. Nah, pada langkah ini sepertinya masih banyak yang salah ya kemarin. Jadi sama-sama dikuadratkan, jadinya begini ya. Akarnya hilang, ya. 2a dikuadratkan menjadi 4a kuadrat, sedangkan y menjadi y kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini, ya sudah, a-nya tinggal pindah ruas, karena pengurangan jadi tambah, ya. Nah, sampai seperti ini tinggal diganti a-nya berapa. Untuk nomor 2a kita disuruh menentukan turunan dari fungsi len, ya. Fungsi lennya bentuknya perkalian, jadi akan kita ubah dulu ke dalam bentuk penjumlahan, ya. Kalau dikalikan jadinya dijumlah. Contoh yang sebelumnya kan dibagi, ya, jadinya dikurangi. Nah, ini dijumlah, ini sesuai aturan fungsi len yang dapat dilihat di modul, ya. Kalau sudah bentuknya seperti ini, sekarang kan kita turunkan, ya, turunan dari masing-masing sukunya. Nah, pakai rumus yang mana ini, ya? Rumus turunan len itu adalah, nah, rumusnya itu di kotak yang sebelah merah, ya. Kalau ada len u atau u fungsi sembarang, maka turunannya adalah 1/u kali u aksen. Ya, jangan lupa u aksennya ini 1/u. Nah, di suku yang pertama, turunan dari len a plus x kuadrat yang jadi u adalah a plus x kuadrat. Turunan dari a plus x kuadrat apa? A turunannya adalah 0 karena dia adalah konstanta. X kuadrat adalah turunannya 2x. Nah, sehingga turunan dari dx len a plus x kuadrat adalah 1/a plus x kuadrat kali 2x, itu ya, suku yang pertama. Kemudian suku yang berikutnya yaitu dx len a min x kuadrat, turunannya adalah 1/u kali u aksen, u-nya adalah a min x kuadrat. Nah, kemudian kita perlu hati-hati, turunannya apa yang di dalam kurung itu. Jangan lupa tanda minusnya. Turunannya adalah min 2x, gitu ya. Kemudian tinggal disederhanakan, sampai sini aja boleh, disamakan penyebutnya juga boleh. Sekarang yang nomor 2b, ya. Sorry. Sekarang yang nomor 2b, ya. Fx adalah x pangkat a kali e pangkat x pangkat a. Nah, ada perkalian, ya. Ada perkalian x pangkat a. Nah, sudah biasa kita kerjakan, ya.
aturan perkalian adalah seperti ini ya. Turunannya U aksen V plus U V aksen. Sekarang yang jadi U adalah X pangkat A. Kalau A-nya 2 berarti ya X kuadrat gitu ya. Turunannya dengan mudah kita tentukan yaitu A plus A min 1. Kalau A-nya 1 gimana? Berarti U-nya X, U aksennya adalah 1 ya. Kemudian yang jadi V adalah E pangkat X pangkat A ya, pangkatnya double. Pakai rumus yang mana ini ya? Rumus yang ini. Turunan dari E pangkat U adalah E pangkat U kali U aksen. Kalau begitu yang jadi U di sini adalah X pangkat A. Nah, turunannya X pangkat A apa? Tadi ya sudah kita bahas. Jadi V aksen adalah E pangkat X pangkat A kali AX A pangkat X pangkat A dikurangi 1. Sehingga turunannya tinggal dipasang-pasang sesuai rumusnya ya. U aksennya apa dikalikan V ditambah U-nya apa dikalikan V aksen. Nah, kalau ditulis jadinya adalah seperti itu, disederhanakan ya. Yang 2C. Kita disuruh menentukan turunan dari A pangkat X kuadrat. Nah, menggunakan rumus yang seperti kotak merah itu ya. A pangkat U sama dengan A pangkat U ln A kali U aksen. Ln A ya. Baik yang salah ln U, bukan ya ln A. U-nya apa di sekarang? U-nya adalah X kuadrat ya. Sehingga turunannya adalah A pangkat X kuadrat ln A kali 2X. 2X dari mana? 2X merupakan U aksen. U-nya adalah X kuadrat. Turunan dari X kuadrat adalah 2X. Kemudian soal yang D. Kita disuruh menentukan turunan dari fungsi logaritma ya. Log kalau nggak ada tulisannya berapa-berapa itu artinya dia adalah log 10. Nah, rumusnya seperti itu ya. 1 per U ln A kali U aksen. Nah, kalau begitu U kita apa? Ya, sesuai dengan rumusnya itu U-nya adalah X kuadrat plus A. 1 per X kuadrat plus A ln 10 kali, nah 2X dari mana? 2X adalah U aksen. Turunan dari X kuadrat plus A. Turunannya adalah 2X. Gitu ya. Nah ini penulisannya aja diubah seperti itu. 3A. Kita disuruh menentukan integral dari 2A per AX min 3. Bentuknya adalah pecahan ya. Sehingga kita menggunakan rumus integral per U du. Ya, kalau gitu sekarang bentuk integralnya kita ubah menjadi integral per U du. Gimana caranya? Ya, berarti harus kita misalkan. Misalkan U-nya adalah AX dikurangi 3. Ya, sehingga turunannya adalah A dx ya. Jangan lupa turunan itu bisa disimbolkan D besar X, bisa juga disimbolkan du per dx, atau bisa juga disimbolkan U aksen, atau du begini, dx-nya mengikuti setelah turunannya juga bisa ya. Turunannya adalah A dx, sehingga dapat kita tuliskan dx-nya sama dengan du dibagi A ya, pindah ruas gitu aja. Nah, untuk apa ini? U du dx-nya untuk apa? Untuk mengubah soal integralnya. Jadi soalnya itu bisa kita ubah menjadi 2A dibagi U, dx-nya kita ganti menjadi du per A ya. A-nya bisa habis, berarti bisa dituliskan gini. 2-nya keluar karena dia adalah konstanta, 2 kali integral seper U du. Nah, sudah sama nih dengan rumusnya. Sehingga jawabannya adalah
2 kali ln U plus C. U-nya apa tadi? U-nya adalah AX min 3. Kita kembalikan ya. Selanjutnya adalah nomor 3B. Kita disuruh menentukan integral dari fungsi eksponen. Nah, kita cari-cari rumusnya mana? Oh, rumusnya adalah, nah bentuknya seperti itu ya. Kalau gitu, nah yang jadi U apa? U-nya adalah AX plus 1. Turunannya U atau DU adalah A dx ya. Nah, seperti tadi, dx-nya apa? Berarti adalah du dibagi A. Pindah ruas saja. Nah, kemudian soalnya bisa kita ubah jadi simbol-simbol U. E pangkat U dibagi du per A. Nah, ini per A-nya keluar. Sehingga tinggal E pangkat U du. Sudah sesuai dengan rumusnya. Hasilnya adalah E pangkat U plus C. U-nya diubah lagi. Nah, begitu ya. Hasilnya adalah 1 A E pangkat AX plus 1 ditambah C. Oke, sudah. Sekarang selanjutnya adalah 3C. Nah, ya ini soalnya. Ada E-nya. Oke. Integral itu sesuai rumusnya ya. E pangkat U du. Berarti sekarang kita misalkan U-nya yang mana ya? U-nya adalah X kuadrat plus 2AX ya. Sehingga du adalah 2X plus 2A dx. Atau bisa kita sederhanakan ya, dx-nya jadi du dibagi 2x plus 2a, atau 2-nya keluar jadi du dibagi 2 kali x plus a. Di bagian ini masih ya, kayaknya pada salah semua ya. Kalau sudah disederhanakan seperti ini, integral pada soal bisa kita ubah dengan mudah ya. X plus A E pangkat U dx-nya diganti dengan du dibagi 2 kali X plus A. Nah, ada yang sama nih, X plus A, sehingga saling membagi ya. Ditulis lagi tinggal integral E pangkat U du per 2 gitu ya. Setengahnya keluar, begitu sudah sama dengan rumus. Nah, tinggal gitu hasilnya ya. Untuk 3D bentuk integralnya seperti itu ya. Nah, pakai rumus apa? Nah, rumusnya rumus A pangkat U. Berarti U-nya apa? U-nya adalah X kuadrat. Turunannya selalu seperti ini ya. Dimisalkan U-nya, kemudian dicari du-nya, kemudian ditentukan dx-nya sama dengan apa, pindah ruas, begitu ya. Selalu seperti ini soal integralnya. Sehingga, nah, tuh. Soalnya bisa ditulis X pangkat X kali A pangkat U du per 2X. Lah, sudah ya. Harusnya masih ada lagi nih ya. Coba kita lanjutkan sendiri. Jadinya adalah X-nya bisa habis ya. X-nya bisa habis, kemudian tinggal setengah A pangkat U du gitu ya. Dilanjutkan sendiri ya. Tinggal A-nya diubah-ubah. Oke, terima kasih. Sekian pembahasan. Evaluasinya silahkan dibetulkan, kemudian dikirim kembali ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.